Tawassul hukumnya apa tawassul? Boleh atau tidak? Boleh. Bagi Zakir Naik itu syirik. Gimana? Maka saya tanya kepada orang-orang, dulu kan kita nonton dia 5 tahun saya mau pelajari dia. Kita nanya, sebenarnya dia dokter apa dokter sih? Ternyata dia seorang I'm a doctor. Kita ngomong gitu. Jadi yang tak senang itu dalam hatinya ada penyakit kekufuran. Jadi yang tak senang itu dalam hatinya ada penyakit kekufuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, bertemu lagi di channel Asrus Sunnah. Baik teman-teman, barusan kita sudah melihat cuplikan dari Buya Ar-Razi ketika memberikan kritikan kepada Zakir Naik. Baik teman-teman, sebelumnya ya dalam masalah kritikan terhadap ulama atau ustadz atau kiai sah-sah saja teman-teman, asalkan memang kritikan tersebut bisa dipertanggungjawabkan, tentunya bukan hanya dengan bermodalkan emosi atau fitnah yang kedongkolan teman-teman. Nah teman-teman, sebelum kita mengomentari poin-poin apa saja yang menjadi kritikan dari Buya Ar-Razi, coba kita lihat lagi videonya. Ini dia teman-teman. Betulkah dia mengislamkan orang atau malah mengkafirkan umat Islam tanpa dia sadari? Bagi Zakir Naik, Pak, ini udah mulai pembagian kelompok nih sebenarnya. Ini jangan kaget antum. Tawassul hukumnya apa tawassul? Boleh atau tidak? Boleh. Bagi Zakir Naik itu syirik. Gimana? Baik teman-teman, yang pertama akan kita tanggapi adalah masalah tawassul. Jadi Buya Ar-Razi mengatakan Dr. Zakir Naik yang mengkafirkan atau memusyrikkan orang-orang yang bertawassul. Tapi di sini Buya Ar-Razi tidak menyebutkan tawassul yang seperti apa. Kalaupun toh ada video Zakir Naik yang mengatakan musyrik ya orang yang bertawassul, pasti maksudnya adalah bertawassul kepada orang yang sudah mati, yaitu di kuburan. Karena tentunya teman-teman tidak boleh bertawassul kepada orang yang sudah mati, karena orang yang sudah mati ya dia tinggal menunggu balasan dari apa yang pernah dia lakukan yang selama waktu dia hidup di dunia. Kalau kita menjadikan perantara orang yang sudah mati, berarti kita menganggap orang yang mati tersebut masih bisa atau mampu melakukan sesuatu. Ini kan lucu teman-teman. Harusnya orang yang hidup yang mendoakan orang mati agar selamat ya, justru kita menjadikannya sebagai wasilah atau sarana atau perantara, katanya agar mudah ya doa kita tersampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dari mana kita tahu teman-teman? Bisa jadi orang yang kita jadikan sebagai perantara tersebut sedang disiksa di dalam kuburannya. Kan kita tidak ada jaminan orang-orang di luar yang sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah ya. Yang dijamin masuk surga sudah jelas para nabi, para rasul, kemudian sahabat-sahabat nabi yang disebutkan oleh Rasulullah. Di luar itu tidak ada jaminan teman-teman. Maka kalau kita mengatakan bahwa kita bertawassul kepada orang mati tersebut dengan tujuan agar doa kita mudah disampaikan, berarti kita memvonis orang yang ada di dalam kuburan tersebut adalah orang yang pasti selamat ya, di dalam kuburannya pasti selamat dari siksa kubur. Sedangkan itu adalah masalah hal gaib teman-teman. Bisa jadi orang yang kita pandang soleh di dunia belum tentu di pandangan Allah Azza wa Jalla. Maka dari sini teman-teman sebenarnya kita sudah bisa bantah bahwa tawassul kepada orang sudah meninggal tersebut tidak benar teman-teman. Kemudian teman-teman, Rasulullah bersabda, apabila anak Adam meninggal atau anak manusia meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali dari 3 jalan, yaitu dari ilmu yang bermanfaat yang diajarkan, kemudian dari sedekah jariyah, kemudian dari anak yang soleh. Coba sekali lagi teman-teman perhatikan kalimat dari sabda Rasulullah tersebut. Rasulullah mengatakan, apabila anak Adam meninggal maka terputuslah amalannya. Terputus di sini maksudnya artinya orang yang sudah meninggal tidak bisa beramal lagi teman-teman. Jelas di sini Rasulullah mengatakan apabila anak Adam meninggal maka terputuslah amalannya, artinya sudah tidak bisa beramal lagi. Lalu bagaimana mungkin kita akan menjadikan perantara orang yang sudah meninggal dengan alasan agar orang yang sudah meninggal tersebut, orang yang soleh tersebut bisa menyampaikan doa kita dengan lebih mudah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian bantahannya adalah di zaman Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah ya pernah terjadi musim paceklik. Musim paceklik adalah musim kekeringan di mana ya musim penghujan sangat lama tidak hadir teman-teman. Maka pertanyaannya, apakah Umar bin Khattab mendatangi kuburan Rasulullah untuk berwasilah atau melakukan perantara agar doanya mudah tersampaikan kepada Allah Azza wa Jalla agar diturunkan hujan? Tidak teman-teman. Akan tetapi Umar bin Khattab mendatangi paman Rasulullah yaitu Al-Abbas. Maka Umar bin Khattab mengatakan kepada paman Rasulullah Al-Abbas, wahai Al-Abbas, dahulu ketika kami memiliki hajat maka kami mendatangi Rasulullah agar berdoa kepada Allah agar memenuhi hajat kami. Sekarang karena Rasulullah sudah meninggal
maka kami mendatangimu untuk berdoa kepada Allah. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Ini yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Tidak pernah ada riwayat para sahabat Nabi ya ketika ada masalah, ketika ada hajat, maka mendatangi kuburan Rasulullah untuk bertawasul, karena mereka sudah sadar ya bahwa Rasulullah sudah meninggal, teman-teman. Kalau orang meninggal bisa dijadikan perantara, ya sama saja, teman-teman. Berarti orang meninggal juga masih bisa melakukan suatu perbuatan. Dan dia nggak bisa bahasa Arab seperti para kiai, nggak bisa. Kan kita lihat video dia ketika ngomong sama orang Arab, nggak bisa jawab. Nah, kemudian teman-teman, berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Buya Ar-Razi masalah Zakir Naik yang tidak bisa berbahasa Arab. Kalau seandainya benar Zakir Naik tidak bisa berbahasa Arab, lalu apa masalahnya? Apakah berbahasa Arab atau apakah orang yang pandai berbahasa Arab menjadi jaminan orang berada di atas kebenaran? Tidak, teman-teman. Banyak ya di kalangan ahlul bidah juga pandai berbahasa Arab. Contohnya orang Syiah, orang Mu'tazilah, ya. Orang Syiah, orang Mu'tazilah itu orang yang dikeluarkan dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang Syiah pintar tidak berbahasa Arab, pintar juga. Namun apakah karena orang Syiah pandai berbahasa Arab mereka berada di atas kebenaran? Tidak juga. Kemudian di zaman Rasulullah, paman Rasulullah sendiri seperti Abu Thalib, kemudian ya siapa, Abu Lahab, musuh Rasulullah, juga orang Arab asli yang masih kecilnya ya berbahasa Arab, yang kesehariannya berbahasa Arab, akan tetapi mereka di neraka jahanam. Maka teman-teman jangan berbangga diri ketika merasa pandai berbahasa Arab. Taib, bahasa Arab bisa membantu kita untuk lebih memudahkan untuk memahami Al-Quran dan hadis, akan tetapi tidak menjadi ya patokan utama orang yang pandai berbahasa Arab itu pasti berada di atas kebenaran. Tidak. Contohnya Buya Ar-Razi saja ya masih membela tawasul ya kepada orang sudah meninggal, teman-teman. Atau bahkan seandainya benar Buya Ar-Razi ini jago berbahasa Arab, lalu kenapa banyak-banyak fatwanya yang nyeleneh? Contohnya solawat lebih wajib daripada solat. Kemudian ada video lain juga yang mengatakan bahwa orang Kristen nanti kelak kalau ditanya di akhirat, kalau dia menjawab aku menyembah Isa karena aku melihat zatmu ya Allah, maka orang Kristen selamat. Nah, inikah contoh orang yang pandai berbahasa Arab, nyatanya juga pemahamannya nyeleneh. Ya, nah itu sebagai bantahan, teman-teman. Kemudian teman-teman kita akan melihat di sini bantahan dari Al-Ustadz Abdul Somad, teman-teman. Tidak usah kita hadirkan dari Ustadz yang disebut Wahabi, biar netral, teman-teman. Kalau Ustadz yang disebut Wahabi nanti kita dituduhnya berbagai macam tuduhan, teman-teman. Kita hadirkan di sini Ustadz Abdul Somad yang pernah duduk satu majelis dengan Buya Ar-Razi sebagai bantahan, teman-teman. Apa yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad, bahkan dengan jelas Ustadz Abdul Somad mengatakan ya orang yang tidak suka dengan Zakir Naik ya yang pertama adalah orang Kristen, yang kedua Ahoker, kemudian orang-orang liberal. Kemudian nanti perhatikan teman-teman video dari Ustadz Abdul Somad. Di ujung videonya Ustadz Abdul Somad mengatakan orang yang tidak suka dengan ya Zakir Naik adalah orang yang memiliki penyakit kekufuran. Dengan jelas beliau mengatakan orang yang tidak suka dengan Zakir Naik berarti orang yang memiliki penyakit kekufuran, teman-teman. Baik teman-teman, ini dia video Ustadz Abdul Somad, kita saksikan. Apa pendapat Ustadz tentang kehadiran Dr. Zakir Naik yang sekarang di Indonesia, menuai pro dan kontra? Yang kontra itu pertama Kristen, karena tidak mau program kristenisasinya terbuka. Yang kedua liberal, karena orang liberal yang mengandalkan otaknya pun tumpul menghadapi Zakir Naik. Yang ketiga Ahokers, karena semua yang memilih Ahok dikatakannya munafik. Tiga inilah yang gelisah. Adapun orang Islam, dari dulu kita diajarkan para pendebat yang luar biasa, karena Quran menyuruh mendebat. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah, bil hikmah, dengan cara yang santun, wal mau'izatil hasanah, dengan contoh suri tauladan, wajadilhum, kalau perlu berdebat, debat mereka, billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Makanya Abdullah bin Abbas diutus oleh Sayyidina Ali untuk mendebat Khawarij yang petantang-petanteng. Nih debat Abdullah bin Abbas. Berdebat itu biasa dalam Islam, jangan terkejut. Maka ketika India dulu dijajah oleh Inggris, maka muncul seorang pendebat yang luar biasa, namanya Rahmatullah Al-Hindi.
dikejar-kejar oleh Inggris karena kalah semua misionaris pendeta Inggris yang ada di India. Akhirnya Rahmatullah Al-Hindi lari ke Makkah. Lalu kemudian ada seorang perempuan kaya bernama Saulah mewakafkan tanahnya, dibuatlah sekolah di Makkah namanya Madrasah Saulatiyah. Dari Madrasah Saulatiyah itulah banyak anak-anak Indonesia yang sekolah ke sana. Salah satu dari kitab Rahmatullah Al-Hindi itu judulnya Izharul Haq, tampak kebenaran. Izharul Haq ini dibawa oleh seorang India ke Afrika Selatan. Lalu di Afrika Selatan gencar kristenisasi. Anak seorang tukang garam tiap hari diajak masuk Kristen sama biarawati pastor Katolik. Ayo masuk Kristen, ayo masuk Kristen. Akhirnya anak tukang garam ini membuka buku bapaknya, nampaknya buku Izharul Haq, dibacanya, dihafalnya. Akhirnya dia jadi ahli debat. Itulah gurunya Zakir Naik, namanya Ahmed Deedat. Ahmed Deedat punya IPCI, Islamic Propagation Center Internasional di Durban, Afrika Selatan. Berilmu cara mendebat, kristologi. Lalu kemudian muncullah yang sekarang ini. Mereka membuat sekolah teologi berjuta-juta miliar dolar untuk menghasilkan orang yang mau mendebat orang Islam. Allah mau kasih plus. Ini ahli debat bukan dari Saudi Arabia, bukan dari Al-Azhar Mesir, tapi dari negeri yang mayoritas Hindu, dari kampungnya Kucu-Kucu Hotahi. Salahin. Jadi yang tak senang itu dalam hatinya ada penyakit kekufuran. Baik teman-teman, dengan jelas Ustadz Abdul Somad sudah menjelaskan yaitu kriteria orang-orang yang tidak suka terhadap Zakir Naik. Salah satunya yang disebutkan oleh beliau adalah orang Kristen, jelas. Karena tujuan dari Zakir Naik memang ya mengembalikan ya orang Kristen kepada pemahaman yang asli tentang siapa Yesus itu, siapa Isa itu. Bahwa Isa atau Yesus adalah ya hamba Allah dan bukan Tuhan. Nah, dan terbukti sudah banyak orang-orang Kristen yang hijrah dan alhamdulillah mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla dengan wasilah Zakir Naik. Kemudian Ustadz Abdul Somad juga menyebutkan yang kedua orang-orang liberal yang hanya mengandalkan otak, ya, yang tidak mampu mendebat Zakir Naik kemudian menggunakan otaknya. Dan yang ketiga Ustadz Abdul Somad mengatakan ya Ahokar, teman-teman, pendukung Ahok, teman-teman. Kemudian di ujung kalimat Ustadz Abdul Somad jelas mengatakan bahwa orang-orang yang tidak suka dengan Zakir Naik adalah orang-orang yang memiliki penyakit kekufuran. Bukan kata saya tapi kata Ustadz Abdul Somad. Baik teman-teman, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. Bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.